Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di hari Sabtu yang menyegarkan ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu. Amin. Hari ini sekaligus mengumumkan kelas yang akan dibuka di tanggal 10. Ya. Kelas ini sebagai pengganti dari kelas OMG Weight Loss. Apa namanya? Nah, kita akan lihat. Nah, ini dia. Nama kelasnya adalah OMG MBG, singkatan dari OMG Mitochondria Biogenesis. Jadi dulu kelas ini dirancang memang spesifik untuk menurunkan berat badan. Tapi pada perkembangannya, ketika kita melakukan perbaikan pada mitokondria, maka selnya itu akan melakukan recovery dan mengembalikan keseimbangannya. Sehingga secara alamiah, dia akan menurunkan berat badan dengan sendirinya. Secara alamiah, ya kan? Karena terjadi kecukupan energi, kemudian selnya atau mitokondrianya menjadi efektif, efisien di dalam memanfaatkan glukosa, memanfaatkan sumber-sumber yang lain, begitu. Maka obesitas itu kecenderungannya tidak terjadi. Jadi kalau Anda masih obesitas, sekarang itu ada kondisi yang disebut dengan masalah atau disfungsi mitokondria. Nah, maka dari itu, jika misalnya kita sedang bicara mitokondria, ini rembetannya banyak nih. Nah, rembetannya sangat banyak. Karena dia adalah baterai di dalam sel. Karena dia baterai di dalam sel, maka pengaruhnya sangat signifikan. Maka saya pernah kasih ilustrasi, bayangkan jika Anda punya HP, lalu baterainya sering ngedrop, ya kan? Ya pasti fitur-fitur yang ada di dalam HP itu tidak bisa dikerjakan secara maksimal, dan tidak mungkin bisa, ya kan? Baru buka aplikasi beberapa saat aja, baterainya udah ngedrop. Baru buka aplikasi beberapa saat aja, baterainya udah ngedrop. Ya, maka tentu tidak mungkin sel itu dapat menjalankan fungsi dengan baik. Maka biasanya sel hanya akan memilih saja fungsi-fungsi yang utama saja untuk dijalankan. Bahkan kadang-kadang fungsi-fungsi utamanya udah nggak bisa dijalankan gitu fungsi utamanya, ya kan? Nah, maka dari itu menjaga kesehatan mitokondria menjadi sangat penting. Pada video yang lalu saya sudah membahas mengenai morfologi dari mitokondria secara umum ya, di mana dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan biogenesis, dia punya kemampuan untuk melakukan fusion atau penggabungan, dia punya kemampuan untuk melakukan fission atau pemisahan, dia juga punya kemampuan untuk melakukan mitofagi atau peremajaan dirinya sendiri, dia juga bisa apa namanya punya kecerdasan untuk membagi organel selnya dari yang sehat kepada yang sakit. Nah, ini luar biasa. Jadi benda sekecil ini, bayangkan. Jadi gambar yang depan ini, ya, gambar yang depan ini eh, kecil, di dalam satu sel itu ada 1000 sampai 1500 mitokondria. Khusus untuk jantung itu 2000 sampai 2500 di beberapa literatur. Jadi jantung itu punya mitokondria yang jauh lebih banyak dibandingkan sel-sel lain di tubuh kita. Nah, dengan jumlah sekecil ini dan dia berisi 1000 sampai 1500 di dalam sel, fungsinya ini luar biasa. Ada banyak sekali. Bahkan dia bisa melakukan pengkodan lebih dari 3000 gen. Nah, kalau kita bicara genetik, nah ini mesti hati-hati nih. Dari sudut pandang mitokondria, ada dua hal yang akan terjadi pada mitokondria. Istilahnya dia akan terpapar oleh dua hal. Yang pertama adalah mitokondria yang pewarisan. Istilah pewarisan itu inherited, berarti dari ibunya. Dari ibunya. Maka jangan jangan main-main ketika memilih laki-laki ketika memilih pasangan atau ibu nih. Ya dulu ketika saya mengetahui konsep inherited mitokondria ini, dulu itu saya jadi ingat peribahasa ya istilah bebet bibit bobot. Bebet bibit bobot. Nah, ternyata ini berhubungan dengan mitokondria. Jadi memilih perempuan, ibaratnya begitu, ya itu nanti kan terkait dengan pewarisan sifat mitokondria ini, ya kan? Dan pernah juga ada penjelasan di mana ketika kita ingin menghancurkan sebuah peradaban, katakanlah begitu ya, maka hancurkan dulu perempuannya. Ya, ibu-ibunya itu dihancurkan dulu. Perempuan yang nanti akan menjadi ibu-ibu itu dihancurkan dulu. Kenapa? Tahu tuh, karena tahu bahwa ibu itulah yang akan mengkondisikan pewarisan sifat dan karakter dari mitokondrianya. Gitu. Jadi ya ini sebagai ilustrasi saja. Nah, cuman pada perjalanan waktu
ada kondisi yang disebut dengan acquired mitochondria dysfunction atau kerusakan atau masalah dari mitokondria akibat dari dipaparnya mitokondria oleh sebuah lingkungan yang menyebabkan dia jadi rusak. Jadi artinya kita si pemilik mitokondrianya itu atau pemilik raganya, pemilik tubuhnya memilih untuk mengkondisikan mitokondria berada dalam situasi yang rusak. Bisa karena tidak tahu, ya kan? Bisa karena tidak peduli, masa bodoh, ya kan? Bisa karena memang ya nggak ada pilihan, dia ada di lingkungan itu misalnya, katakanlah begitu. Ya intinya kita berada pada situasi atau lingkungan di mana mitokondria itu akan terpapar oleh berbagai jenis masalah sehingga dia menjadi disfungsi. Nah ini terjadi sama siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi khusus untuk warisannya hanya untuk ibu ya. Nah, pada saat seorang mengalami mitokondria dysfunction, yang terjadi di badannya adalah kerusakan secara sistemik. Kenapa? Karena mitokondria itu baterainya. Karena dia baterainya, maka dia akan mengganggu pada produksi energi jika ATP-nya terganggu. Jika energinya terganggu, jika baterainya sering ngedrop, gampangnya begitu ya, atau baterainya lemah-lemah terus, maka seluruh fungsinya menjadi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dan mitokondria ini adalah salah satu organel dari sel yang menghasilkan energi atau ATP terbanyak. Terbanyak, karena salah satu bagian itu namanya rantai transport elektron atau ETC, Electron Transport Chain. Dia menghasilkan sampai antara 32 sampai 36 ATP dalam sebuah prosesnya. Kebayang kalau terganggu, glikolisis saja yang dia nanti akan menghasilkan asam pirufat itu hanya 2 ATP. Lalu ketika dia masuk pada siklus Krebs itu juga hanya kurang lebih 2 ATP. Tapi ketika dia menghasilkan elektron yang kemudian dimasukkan ke dalam elektron transport chain, maka itu akan menghasilkan 32 sampai 36 ATP. Jadi besar sekali dampaknya ketika ini mengalami gangguan atau rusak. Ya kan? Maka dijaga, dijaga saja. Nah, kemudian oxidative stress. Ini cara memahami yang paling mudah ya. Over glucose atau glukosa yang berlebihan itu akan menyebabkan terjadinya oxidative stress pada mitokondria. Nah, nanti saya akan jelaskan. Ketika terjadi oxidative stress, maka secara alamiah dia akan mengurangi antioksidan level di dalam dirinya. GSH itu glutathione, SOD itu superoxide dismutase. Nah, selama ini kita pernah mendengar istilah antioksidan, ya kan? Itu 95% glutathione antioksidan diproduksi di dalam mitokondria. Sisanya diproduksi di mana-mana, misalnya di kelenjar pineal, gitu kan? Atau kelenjar-kelenjar lain, atau mungkin sel-sel lain. Tapi 95% lebih itu diproduksi di dalam mitokondria. Jadi bayangkan, benda sekecil ini mampu memiliki kemampuan untuk menghasilkan lebih dari 95% antioksidan glutathione yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Nah, kemudian apalagi itu saya jelaskan di video yang lalu, termasuk kemampuan untuk melakukan disebut dengan mitokondria dynamic, yakni fusion atau penggabungan, fission pemisahan, dan mitofagi. Dan dia juga bisa bermasalah dari sisi DNA apabila disfungsi. Nah, maka saya sering jadi teringat bahwa kanker itu pada beberapa referensi buku yang dibuat oleh ilmuwan itu bersifat on off, ya kan? Ya kapan dia on, kapan dia off berdasarkan environment yang mengenai dirinya, lebih tepatnya yang mengenai mitokondrianya. Nah, maka mesti hati-hati nih, jaga kesehatan mitokondria kita. Nah, ketika terjadi mitokondria dysfunction, maka secara alamiah akan terbentuk metabolic disease atau penyakit metabolik yang salah satunya adalah obesitas. Salah satunya obesitas tuh. Maka sering saya bilang obesitas itu adalah masalah sindrom metabolik yang diakibatkan oleh disfungsi mitokondria. Jadi kalau Anda yang nonton video ini sekarang masih obes, ayo perbaiki mitokondrianya, jangan sampai obes. Mas, ini saya ditawari ikut kelas mitokondria. Itu ya pernah saya dapat seperti itu.
apa namanya, ya diajak ngobrol lah sama peserta gitu kan. Saya bilang ya nggak apa-apa, kalau memang itu bagus ikut-ikut aja. Ya tinggal dilihat aja apakah instrukturnya obes atau enggak. Begitu. Kalau instrukturnya obes, oh berarti dia sendiri nggak ngerti. Dia sendiri nggak ngerti bahwa tubuhnya sedang kena mitokondria dysfunction. Kenapa? Karena dia masih obes. Jadi apa yang mau kita harapkan kan kira-kira begitu. Ya sebenarnya namanya orang memberi pengetahuan boleh-boleh aja kan. Tapi ya sebaiknya perbaiki dulu dirinya supaya apa? Supaya tidak terjadi mitokondria dysfunction. Yang salah satu cirinya adalah obesitas. Dilihat lagi apakah dia diabetes apa enggak. Kalau dia diabetes berarti dia juga kena mitokondria dysfunction. Dilihat lagi apakah dia kena masalah kardiovaskular atau tidak. Jika iya, maka dia kena mitokondria dysfunction dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jelas bahwa obesitas itu bagian dari kerusakan mitokondria. Obesitas bagian dari mitokondria dysfunction. Nah, untuk memperbaiki mitokondria, paling tidak ada 12 hal yang dapat kita lakukan agar mitokondria ini membaik. Pertama, diet dan nutrisi. Nah, ini kita bisa lakukan untuk melakukan perbaikan pada mitokondria. Boleh percaya atau tidak? Eh, lapar, lapar adalah salah satu kondisi di mana mitokondria mulai melakukan perbaikan. Jadi menjadi lapar itu berkah. Ini beneran. Jadi artinya puasa itu berkah. Ini sebenarnya hubungannya dengan intermittent fasting ya. Jadi kalau hubungan sama diet dan nutrisi berarti makan yang tidak berlebihan, makan yang tidak berlebihan itu akan menjaga kesehatan mitokondria. Sedangkan makan yang berlebihan, di mana terjadinya ekses glukosa atau kelebihan glukosa, itu akan merusak mitokondria. Makanya kalau orang gemuk itu kan, dia problemnya adalah karena makan dia terlalu berlebihan, sehingga lama-lama insulinnya tidak resisten. Karena insulin tidak resisten, fungsi insulin yang kedua dijalankan. Kalau fungsi insulin yang pertama itu adalah mengubah glukosa menjadi energi, ya kan? Dengan cara insulin akan masuk ke dalam sel dan dia akan membuka pintu-pintu reseptor glukosa sehingga daya serap glukosa pada sel itu menjadi normal. Sehingga kalau insulin Anda normal, Anda mau makan 3 sendok, 1 piring, 2 piring, 3 piring, ya sejam 2 jamnya normal gula darahnya. Kenapa? Karena insulin Anda masih normal. Tapi kalau insulinnya nggak normal, akibat dari keseringan Anda overglucose, makannya keseringan gitu kan, maka pada titik itu insulin akan menjalankan fungsi yang kedua, yakni mengubah glukosa menjadi sel lemak. Maka lama-lama mulai banyak lemak yang tertimbun di badan, ya kan? Maka secara alamiah berat badan akan naik. Jadi ekses glukosa itu menyebabkan terjadinya disfungsi mitokondria. Maka makan wajar atau mungkin menjalani pola makan tertentu yang rendah glukosa atau low carb secara konsisten, kontinu, itu akan membantu meningkatkan kesehatan mitokondria. Yang nanti akan dibahas di kelas ya. Kemudian yang kedua adalah suplemen. Ada beberapa suplemen tertentu yang dapat meningkatkan kesehatan mitokondria seperti CoQ10, alpha lipoic acid dan sebagainya. Tapi ini saya tidak bahas ini di kelas karena ilmu saya di bidang suplemen itu sangat kurang. Saya hanya menggunakan suplemen-suplemen secara umum, misalnya suplemen basic itu sudah cukup. Dan ini akan tetap diberikan di kelas sebagai pengetahuan suplemen basic. Suplemen basic itu seperti vitamin D3, kemudian K2, omega 3, magnesium, ya hanya 3 sampai 4 lah suplemen basicnya. Tapi sekali lagi, nanti ini Anda harus tahu kenapa saya harus konsumsi suplemen misalnya begitu kan. Kalau tidak dibutuhkan ya nggak usah. Tapi kalau dibutuhkan ya monggo silakan. Karena kalau kita melihat dari konsep nutrisi itu kan dia ada protein, lemak, karbohidrat, ya kan? Kemudian ada mineral, vitamin dan air. Ada 6. Nah, mineral vitamin, nah ini salah satunya bisa diambil dari suplemen ini. Karena ada banyak contoh di mana kenyataan buah-buahan zaman sekarang misalnya begitu. Di mana pada zaman dulu kita mengkonsumsi satu buah vitamin C itu sudah mendapatkan kecukupan, satu buah jeruk ya. Satu buah jeruk kita mendapatkan kecukupan vitamin C. Tapi di era sekarang kita harus mengkonsumsi 6 sampai 8 buah jeruk untuk mendapatkan kecukupan vitamin C. Kok bisa seperti itu? Karena kualitas dari tanahnya,
kualitas dari pohonnya, unsur haranya lah itu tidak bagus. Belum lagi kalau ditambah misalnya adanya pestisida dan insektisida. Wah, itu betul-betul akan merusak mitokondria tuh. Ya, jadi pastikan jika Anda merasa butuh, maka suplemen diperlukan karena dia bagian dari mikronutrisi yang penting sekali. Kemudian berikutnya kita pahami mengenai konsep intermittent fasting, di mana puasa ini salah satu untuk kontrol glukosa. Dan ini yang dapat salah satunya untuk memperbaiki disfungsi mitokondria. Jadi Anda yang nonton video ini, saran saya mulailah belajar puasa. Mulai belajar puasa. Saya dulu, pengalaman saya belajar puasa itu, ya sebagai muslim ya tentu saja kita ada bulan Ramadan gitu kan. Kita juga ada puasa Senin Kemis. Kita juga ada puasa macam-macam jenisnya lah. Ada puasa di akhir bulan, ada puasa di awal bulan, ada Yaumul Bid dan sebagainya. Intinya adalah bagi Anda yang dalam hidupnya belum pernah berinteraksi dengan konsep puasa, maka saran saya mulailah berinteraksi dengan konsep puasa. Karena ini penting banget, ya kan? Nah, jika kita bicara intermittent fasting dari sudut pandang medis, maka mulailah dari 12 jam dulu. Itu easy lah, 12 jam itu easy to do. Setelah 12 jam Anda sudah familiar, maka mulailah dengan naikkan jadi 16 jam. Jika sudah familiar, mulailah lagi naikkan dengan 18 jam. Jika sudah familiar nggak ada masalah, naikkan lagi menjadi 20 jam. Sampai 23 jam, berhenti sampai situ dulu aja. 23 jam misalnya seminggu sekali. Tapi itu setelah menjalani 12, 14, 16, 18, 20 gitu kan. Jangan langsung ujug-ujug. Ya, kenapa? Karena kalau langsung tiba-tiba kita langsung masuk pada intermittent fasting yang berat, seperti 23 jam atau lebih dari itu, 48 jam, 36 jam sampai 72 jam gitu kan, atau lebih dari itu, jika Anda tidak memiliki dasar pengetahuan mengenai bagaimana cara melakukan puasa yang panjang, ini jadi bahaya nantinya. Nah, maka mulai intermittent fasting dari yang rendah-rendah dulu jumlah jamnya. Maka lakukan secara progresif dan ini akan sangat menolong mitokondria di badan kita. Jadi siapapun yang nonton video ini, mulailah. Jika Anda belum pernah belajar mengenai puasa, saat ini juga ayo, gampangnya adalah skip sarapan, hanya minum air putih saja. The best adalah air putih. Kemudian setelah itu buka puasanya atau makannya jam 12 siang. Udah gitu dulu aja. Ya kan? Dipotong tidur tuh dapat tuh 12 sampai 16 jam tuh dapat. Itu dulu. Kruyuk-kruyuk tahan-tahan dulu aja. Kecuali ada gejala-gejala hipoglikemik. Nah, itu baru silakan Anda harus melakukan buka puasa. Tapi kalau misalnya tidak ada gejala hipoglikemik, cuman lapar dan kruyuk-kruyuk saja, tahan-tahan dulu saja. Sampai jam 12 baru setelah itu makan. Praktekan, 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 dan praktekan. Maka tubuh akan belajar. Karena begini, puasa itu mengajari tubuh sederhananya untuk melakukan namanya fleksibilitas metabolik. Istilahnya memang begitu, fleksibilitas metabolik. Apa itu? Yakni kondisi di mana sel Anda mampu untuk switch dari glukosa ke keton, dari keton ke glukosa tanpa ada hambatan. Jadi ketika misalnya gula darah Anda masih cukup, katakanlah begitu ya di badannya, maka sel akan konsumsi glukosa. Ketika kemudian glukosanya mulai rendah, karena mungkin ada intermittent fasting, atau mungkin Anda olahraga, atau mungkin ada kondisi-kondisi yang menyebabkan glukosanya menjadi rendah, maka sel sudah bisa untuk switch menjadi bahan bakar keton yang dihasilkan dari glukosa yang rendah. Sehingga bahan bakar keton itu bisa dikonsumsi dan Anda tidak mengalami gejala-gejala hipoglikemik seperti brain fog, kemudian lemas, gemeter, dan sejenis itu. Tapi kalau misalnya puasa panjang Anda masih ada lemas, gemeter, berarti selnya masih sugar craving, masih mengalami kondisi di mana keton belum mampu dimanfaatkan. Maka Anda harus berbuka dulu. Jangan dipaksain nekat gitu. Waduh, saya tak nekat aja lah. Kan bisa pingsan. Jangan. Pokoknya kalau masih ada gemeter-gemeter, katakanlah di jam ke 19 atau 20 misalnya begitu ya, maka ya udah berhenti, berbuka saja. Nah, itu lebih aman. Jelas ya? Nah, kemudian nomor 4, kita juga akan belajar memahami perbaikan pada good microbiome. Kenapa good microbiome ini jadi penting dibahas nanti di kelas OMG MBG atau OMG Mitochondria Biogenesis? Ya, ini karena salah satu problem yang fatal, yang luar biasa memberikan efek pada kesehatan adalah jika
Anda pencernaannya mengalami leaky gut. Leaky gut. Nah, nanti saya jelaskan secara detail dan bagaimana solusinya di kelas. Dan solusinya nggak susah, baik solusi dari sisi olah napas, solusi dari sisi suplemen, juga solusi dari sisi misalnya red light, itu akan jelaskan nanti di kelas. Tapi intinya, leaky gut ini masalah besar. Jadi Anda silakan googling leaky gut itu apa. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar di sini. Tapi intinya, pencernaan jika mengalami leaky gut itu problem sampai ke level autoimun. Nah, maka leaky gut ini mesti harus hati-hati. Eksema, kemudian dermatitis, masalah-masalah pada kulit dan sebagainya, juga sampai ke jantung, sampai ke mana-mana tuh. Rembetannya dari pencernaan yang nggak beres tuh. Iya kan? Nah, maka harus diperbaiki leaky gut ini. Kemudian apa lagi? Ada latihan fisik. Nah, ada latihan fisiknya nanti. Latihan fisiknya terdiri menjadi resistance training dan cardio. Apa manfaatnya nanti saya akan jelaskan. Kemudian diajarkan juga konsep detox yang mensupport perbaikan pada disfungsi mitokondria. Konsep tidur cukup. Jadi sebagian materi dari kelas deep sleep akan diberikan di kelas ini. Jadi kalau Anda apa namanya susah tidur gitu kan, nggak ngerti gimana cara konsep tidur, nggak ngerti gimana cara olah napas untuk tidur, yang membantu untuk tidur, nggak ngerti cara pengkondisian untuk tidur, maka di kelas ini nanti akan diajarkan juga. Karena materi ini juga beririsan dengan materi kelas deep sleep saya. Lalu kita ajari konsep manajemen stres. Nah, karena tubuh kita terdiri dari pikiran, perasaan, raga, gitu kan, jiwa, ya tentu saja ini menjadi penting. Nah, olah napas tuh bisa dipakai untuk menstimulasi agar stres jadi turun. Karena stres ditandai dari kenaikan simpatik atau biasa disilaskan dengan simpatik overdrive, maka ketika kita stimulasi atau kita kondisikan tertentu, stres turun, mitokondria membaik. Jadi jangan remehkan stres ini karena dia bisa dengan sangat fatal merusak mitokondria. Jangan remehkan tidur karena dia bisa sangat fatal merusak mitokondria. Nah, tentu saja OMG sebagai salah satu yang mempopulerkan atau menggagas, menemukan, menciptakan kondisi yang disebut dengan metode napas ritme, maka tentu olah napas ini terintegrasi terhadap kondisi perbaikan mitokondria. Olah napas yang bagaimana? Nah, bagaimana cara membuktikan dan sebagainya, kita akan belajar nanti di kelas. Kemudian red light diberikan, kenapa? Karena ini penting banget terhadap kesehatan mitokondria. Maka saya selalu menggaungkan, kalau ada rezeki, ada finansial cukup, beli alat red light. Beli yang proven, beli yang terukur, beli yang memang dia punya komunitasnya banyak. Pesertanya banyak itu maksudnya. Jadi kalau Anda beli secara sendirian gitu kan, misalnya dari Amazon atau dari mana, dari online shop gitu kan, Anda nggak punya tempat untuk ditanyai. Ya beli memang dapat murah gitu kan. Mungkin harganya bisa sedikit lebih murah. Ya mungkin kadang-kadang tipis-tipis lah. Tapi Anda nggak bisa nanya sama si sales itu. Nggak mungkin salesnya akan meladeni diskusi tanya jawab. Nggak mungkin. Maka saran saya belinya di tempat yang memang Anda bisa bertanya. Ada komunitas yang memang dia membahas itu gitu. Nah, di Indonesia satu-satunya komunitas yang berisi mereka yang punya alat red light terbanyak itu cuma di OMG. Kita lebih dari 100 orang sudah punya alat red light-nya. Makanya menjadi komunitas di mana Anda bisa bertanya, bisa diskusi. Saya pernah ada pengalaman peserta beli dari luar karena terpengaruh influencer di salah satu YouTube. Lalu kemudian nanya ke saya. Saya bilang, ya karena Anda belinya di sana, ya Anda harus tanya sama si influencer itu. Kalau misalnya Anda nggak cocok dengan misalnya apa yang dijelaskan oleh saya di sebuah YouTube-nya misalnya begitu, dan dia merasa cocok dengan influencer itu, ya tinggal diikuti saja influencer itu kan gampang, ya kan? Jadi jangan jangan berdebatnya dengan saya, tanya saja dasar jurnalnya apa sama influencer itu, sama yang di YouTube itu yang dia terpengaruh. Tanya saja misalnya kenapa logikanya begini, kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh. Tanyanya harus ke sana. Maka saya sering bikin ilustrasi seperti halnya orang beli mobil Suzuki, tapi Anda ngajak diskusinya sama orang eh, Honda misalnya begitu. Lalu ada komplain-komplain sama orang Honda. Lalu dibilang, kenapa kok di Suzuki sistem pengapiannya begini, sedangkan kalau di Honda sistem pengapiannya kayak gini misalnya begitu ya. Ya kata Hondanya, ya karena bapaknya punya produk Suzuki, bapak tanya sama yang bapak beli, kan begitu.
Nah, ini nih red light salah satunya bisa untuk melakukan perbaikan pada mitokondria. Kemudian apa lagi? Rendam es. Jadi dalam mitokondria itu ada istilahnya mitokondria volume density atau kerapatan atau jumlah dari mitokondria di dalam satu sel. Rendam es adalah cara paling mudah untuk menambah mitokondria volume density. Kemudian apa lagi? Ada juga konsep manajemen pikiran dan perasaan. Jangan salah, manajemen pikiran dan perasaan termasuk manajemen stres ya, itu punya andil yang cukup lumayan di dalam perbaikan mitokondria. Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, di video teaser atau perkenalan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah latihan fisik, yang kedua adalah manajemen pikiran dan perasaan. Nah, ini teaser aja. Nanti di kelas akan lebih detail lagi untuk yang lain. Kita akan bahas mengenai latihan fisik. Nah, ini sederhana tapi ya cukup penting lah. Kita akan lihat ya. Pada jurnal ini membahas untuk memperbandingkan antara orang-orang dengan kebiasaan tertentu ya, dengan bagaimana morfologi dari mitokondrianya. Gampangnya mitokondrianya bedanya kayak apa sih antara orang-orang yang sedentary atau yang malas gerak gitu kan, yang cuma duduk-duduk doang, kaum-kaum rebahan istilahnya begitu. Dengan orang yang aktif, tetapi aktifnya ini bukan aktif diniatkan untuk olahraga, tapi hanya rekreasi aja. Misalnya kayak, yuk kita jalan-jalan ke mana gitu kan, terus kita jalan kaki. Yuk kita ke mall rekreasi, tapi jalan kaki dari lantai 1 sampai lantai 5. Misalnya kayak di Mo Ciputra itu kan ya, kita bisa jalan kaki dari bawah sampai ke atas, lalu balik lagi dari atas sampai ke bawah, tanpa harus pakai eskalator. Jalan aja, karena jalannya dibuat melingkar begitu. Emang konsepnya bagus tuh, bisa dipakai buat jalan. Ya sambil cuci mata lah. Nah itu istilahnya recreational atau hobi. Tapi ada jalan kakinya, ada latihan fisiknya. Nah kemudian diperbandingkan juga pada golongan yang ketiga, yakni orang-orang yang aktif secara fisik dari orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi aktif secara fisik ya, sampai ke profesional atlet. Nah, baru yang terakhir adalah peski internasional. Oh, yang rajin latihan fisik. Oh, ini dia nih. Jadi orang-orang yang mager, kaum rebahan, yang aktif secara fisik, tapi sifatnya rekreasi. Ya, naik gunung gitu kan. Atau jalan-jalan. Yang paling gampang jalan-jalan di mall lah begitu. Kemudian aktif mereka yang berlari sampai ke profesional atlet hingga cross country skier. Apa yang dilihat? Ya, ini struktur mitokondrianya dari respirasi dari mitokondrianya. Berarti pada jaringan, ya kan? Pada jaringan ototnya yang diambil samplingnya. Yang kaum rebahan itu 8 sampling, yang aktif secara rekreasi itu 9 sampling, aktif to elite runner 27 sampling, dan cross country 9 sampling. Apa yang diukur? Yang pertama adalah volume density-nya, istilahnya mitovd atau mitokondria volume density. Crystal density atau mitosidi dan crystal surface area density. Nah, ini yang diukur. Nah, Anda bayangkan, mitokondria sekecil ini dengan mikroskop elektron, lalu dilihat, lalu kemudian diukur pada tiga hal tadi. Nah, hasilnya adalah, kita lihat di sini. Pada mereka yang aktif secara fisik, nah ini kelihatan sini, pada mereka yang aktif secara fisik, ini terjadi peningkatan jumlah mitokondria, volume density-nya, ya kan? Dibandingkan untuk mereka yang sedentary. Yang sedentary ya baseline-nya cuma segini. Maka kaum rebahan, ayo bangun, ayo bergerak. Iya. Crystal density juga dia sama. Terjadi ini kelihatan sekali ya, bedanya kan, kelihatan sekali. Ya kan? Semua itu skornya menunjukkan peningkatan pada jumlah mitokondria. Maka dari itu, bergerak atau melakukan aktivitas fisik adalah wajib bagi tubuh kita. Saya malah menyebutnya sebagai hak dari tubuh adalah mendapatkan aktivitas fisik. Nah, ya silakan Anda pilih mau masuk pada kriteria aktif recreationally, rekreasi ini sebenarnya aktif secara rekreasi. Tadi saya bilang contohnya jalan-jalan di mall dari atas sampai 3, jalan 30 menit di mall, nggak berhenti-berhenti gitu kan. Atau muter-muter aja di mall tuh.
Iya, atau misalnya di kompleks setiap hari setengah jam, ya kan? Itu sudah cukup. Kalau setiap hari setengah jam, 30 menit dikali 7, ada udah 210 menit, ya kan? 210 menit itu berarti udah 2 jam lebih tuh. Udah 3 jam lah kurang lebih lah. Nah, seperti itu. Jurnal-jurnal ini juga membahas hal yang sama. Apa? Yakni pentingnya untuk aktif secara fisik dibandingkan duduk atau rebahan. Nah, jadi kalau Anda yang nonton video ini sekarang, ayo mulai nih hari Sabtu Minggu ini, mulai aktif lagi, bergerak lagi secara fisik. Atau kalau Anda pengen dipaksa untuk bergerak secara fisik, tapi nggak bisa yang berat-berat, Mas, yang rasional, mudah, berbasis jurnal, Anda ikut saja di kelas OMG MBG ini. Nanti saya ajarkan bagaimana cara melakukan aktif secara fisik yang mudah dilakukan sesuai dengan panduan jurnal dan memiliki manfaat untuk membentuk mitokondria biogenesis di badan kita. Seperti itu. Jelas ya? Nah, ayo kaum rebahan, bangun aktif secara fisik. Ini proven 100% disetujui oleh semua ilmuwan di seluruh dunia. Hanya tinggal Anda memilih caranya saja. Bagaimana cara aktif secara fisik. Nah, kenapa aktif secara fisik ini dapat mengkondisikan penambahan mitokondria? Kita lihat bagaimana konsep ketika otot itu berkontraksi. Otot inilah bagian yang terbesar di dalam raga kita. Hampir semua nyaris otot semua lah. Dari mulai otot rangka, kemudian otot otot postural ya, termasuk juga otot fasik. Otot rangka itu otot yang melekat pada rangka, gampangnya begitu. Nah, ketika dia kontraksi, maka dia membutuhkan energi lebih besar agar menghasilkan ATP, ya kan? Kontraksi, pengejangan, pengendoran, pengejangan, pengendoran gitu kan? Atau ditegangkan gitu ototnya, maka dia perlu energi lebih besar. Nah, secara alamiah dia akan menghasilkan ATP lebih besar. Kebutuhan akan ATP lebih besar ini memerlukan energi lebih besar. Maka dia akan request agar memperbanyak pasokan oksigen dan glukosa pada otot ini. Nah, kemudian salah satu dari produk yang penting di dalam kontraksi otot adalah kalsium dan molekul namanya ADP. Nah, kalsium sama ADP dan beberapa AMP ya, ketika dia kemudian combine, maka dia akan menstimulasi sesuatu protein yang disebut dengan PGC1 alfa. Nah, si PGC1 alfa ini dia kemudian akan masuk ke dalam inti sel, lalu dia akan membentuk banyak sekali proses-proses protein dan enzim, ini disebut sebagai transcription factor. Nah, transcription factor ini kemudian akan mengkondisikan DNA untuk membuat mitokondria genetik keluar dari situ, ya. Lalu kemudian dia hinggap pada mitokondria yang ada di luar dan terjadi proses biogenesis, baik fusion maupun fission, tergantung dari stimulasi ini menghasilkan apa. Jadi mitokondria protein ini akan dihasilkan dari situ akibat dari aktivitas fisik. Jadi rentetannya dari aktivitas fisik, dari kontraksi otot. Kenapa? Karena dibutuhkan tenaga lebih besar. Karena dibutuhkan tenaga lebih besar, gampangnya adalah gen ya di dalam sel, di dalam inti sel ya. Ini lagi ada request energi lebih besar. Tolong kamu ciptakan, tolong kamu perbanyak mitokondria supaya bisa menghandle kontraksi otot yang lebih kuat lagi atau lebih sustain, ya kan? Atau lebih endurance, atau lebih endure, lebih tahan lama gitu. Ya sederhananya cara kita mengilustrasikannya begitu. Makanya tanpa ada kontraksi otot, proses ini tidak terjadi. Ini kalau kita melihatnya dari sudut pandang latihan fisik berbasis kontraksi otot. Ya jelas sampai sini ya. Maka aktiflah secara fisik agar terjadi proses mitokondria biogenesis. Jangan jadi kaum rebahan. Ayo bangun aktif secara fisik, atau kalau Anda pengen tahu bagaimana cara aktif secara fisik yang mudah, kemudian murah, tapi berbasis ilmiah jurnal, Anda ikut di kelas OMG MBG ini. Nah, ini juga kita bisa lihat hal yang sama pada jurnal ini. Untuk orang-orang yang sedentary, obes tipe 2, ya ini jadi berarti ini udah kacau betul nih. Udah sedentary, artinya orang malas, ya kan, banyak duduk, banyak berbaring. Kemudian dia obes, kemudian dia juga diabetes tipe 2. Komplit tuh.
itu jumlah mitokondrianya rendah tuh. Nah, diperbandingkan dengan orang-orang yang recreationally aktif, tadi saya bilang jalan-jalan di mall 1 jam, tapi jangan berhenti, ya kan, 30 menit jalan terus tuh. Setelah itu makan ya sekarepmu, yang penting jalannya 30 menit sampai 45 menit, nggak berhenti-berhenti, ya jalan-jalan lihat-lihat aja, gitu kan. Diperbandingkan dengan pemain bola, diperbandingkan dengan cross country skiers, ya ini kelihatan sekali apa namanya bedanya, ya kan, kelihatan sekali bedanya. Nah, maka pada titik ini saya sering bilang, ayo kaum rebahan, bangun. Jangan Anda punya mitokondria yang jelek, jangan Anda punya kondisi yang diabetes. Nanti akan nyesel di kemudian hari, ya kan? Siapapun yang nonton ini, bangun, bergeraklah. Atau ikutlah di kelas OMG-MBG. Anda tidak hanya belajar mengenai latihan fisik, Anda juga akan belajar mengenai konsep tidur, Anda akan belajar juga mengenai olah napasnya, Anda belajar untuk rendam esnya, red light-nya, Anda belajar untuk konsep dietnya seperti apa, konsep puasanya, kemudian perbaikan mikrobiomnya agar mencegah leaky gut-nya, kemudian manajemen stres, manajemen pikirannya. Anda belajar semua di sini nih. Ini komprehensif. Iya, dan saya itu sudah menjalani dulu. Saya sudah menjalani dulu dari berat badan saya 101, kemudian turun di 90-an, turun lagi di 89, 88 terus sampai sekarang di 80-an dengan target akhir Februari antara 75 sampai 78 targetnya. Kenapa? Ya karena saya akan ikut terlibat di dalam kelas ini, bukan sekedar sebagai instruktur tetapi sebagai peserta juga saya akan menjalani hal yang sama dengan yang dilakukan peserta. Karena ini sudah pernah saya duplikasi, jadi saya akan melakukan ulang. Karena buat saya ini enak sekali di badan. Dan saya tidak mengalami depresi makan, karena tidak menjalani konsep diet-diet yang ekstrim, gitu kan. Saya juga tidak mengalami depresi terhadap olahraga fisik, karena saya tidak menjalani olahraga fisik yang ekstrim. Saya juga tidak ada depresi terhadap olah napas, karena saya menjalani olah napas yang ringan, begitu. Nah ini nih akan sangat bermanfaat. Jadi jangan menjadi kaum rebahan. Ayo bangun aktif secara fisik. Nah, kita juga lihat di sini pelajaran mengenai eh, bagaimana aspek ketinggian, ya, altitude, itu dapat mempengaruhi efisiensi pada mitokondria di otot. Jadi studinya di sini ada dilakukan selama 28 hari. Orang-orang ditempatkan di ketinggian 3.454 meter di pegunungan Alpen di Swiss. Nah, yang diukur atau dilihat adalah distribusi mitokondrianya, berarti mitokondria VD ya, mitovidi, volume density, struktur berarti morfologinya gitu kan, berarti mitokondria dinamiknya dan kemampuan respirasinya. Nah, ketika saya melihat jurnal ini, berarti logikanya kalau kita mau mendapatkan manfaat ya kita harus datang ke tempat yang tinggi dong. Nah, gitu kan? Di Indonesia mungkin di Dieng atau mungkin di Jaya atau di Tangerang, pokoknya daerah apa namanya gunung-gunungan lah begitu. Tapi jangan Gunung Sahari. Kalau Gunung Sahari itu di Jakarta. Nah, jadi karena kita harus berangkat ke sana tentu kosnya mahal, ya kan? Maka waktu itu dari tahun 2010 lah kurang lebih, apa 2009 lah. Saya sudah memikirkan bagaimana cara mengkondisikan agar sel kita itu bisa diangkat ke ketinggian. Maka harus dicari korelasi hubungan antara ketinggian dengan kadar oksigen. Logikanya begitu kan? Nah, jadi terinspirasi dari jurnalnya itu. Jadi dari tahun 2010-an lah. Jadi udah sekitar 15 tahunan lalu. Nah, kemudian didapati korelasi, ya, korelasi bagaimana hubungan antara SpO2 dengan ketinggian. Jadi kalau misalnya skor SpO2 kita ini ada pada 65%, itu setara dengan 6 ribuan meter di atas permukaan laut. Berarti setara dengan kita mendaki Gunung Kilimanjaro tuh. Iya kan? Kalau misalnya di bawah 50%, berarti setara dengan kita mendaki Mount Everest lah. Dalam kondisi kita lagi duduk tuh. Tapi syaratnya human SpO2-nya harus bisa turun. Kapan? Yakni saat latihan. Maka olah napas ini bisa dikondisikan untuk menurunkan secara ekstrim SpO2-nya. Teknik-teknik napas cepat, kalau di napas ritme itu istilahnya napas cepat. Teknik-teknik napas cepat seperti misalnya Wim Hof, Bastrika, Kapal Bati, Tumo, metode napas ritme, mood booster, OPH, itu bisa dipakai untuk mensimulasikan atau mengkondisikan sel yang
bisa kita turunkan kadar oksigennya sehingga kita bisa mencapai kondisi seperti di ketinggian. Dan ini akan menciptakan kondisi efisiensi perbaikan dan bahkan mitokondria biogenesis pada sel kita atau pada mitokondria kita. Jadi kalau napas bisa, ya kan? Karena kita harus lihat bahwa ketika kita tarik napas, udara yang kita hirup masuk ke dalam paru-paru di alveoli gitu kan, ukurannya makin apa namanya ruangnya makin mengecil, maka tekanannya makin turun. Kalau kemudian bersirkulasi, berarti ada darah di sini, ya kan? Maka otomatis makin kecil lagi, lalu dia turun lagi ke jaringan, makin kecil lagi hingga diberikan ke mitokondria. Dan mitokondria ini ya dia perlu 1 sampai let's say 2 sampai 3% lah. 1 sampai 2 sampai 3% dari pasokan oksigen. Jadi dia sebenarnya udah bisa tuh untuk menghidupi mitokondria ini dengan syarat seluruh jalur perjalanan dari sini ke sini ini normal dan tidak ada gangguan. Kalau ini normal dan tidak ada gangguan, maka mitokondria kita bisa dikondisikan. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, untuk mengetahui perjalanan dari oksigen yang kita hirup sampai ke darah, ya kan? Maka diperlukan pengukuran saturasi. Nah, pengukuran saturasi ini ada dua, ini pada darah dan pada jaringan. Maka saya pernah bikin video yang judulnya Strategi Bongkar Muat Oksigen Karbon Dioksida. Itu video sebenarnya udah saya bikin konsepnya dari tahun 2010, dasar teorinya, didasarkan pada ilmu olah napas. Ya, ini untuk melihat bagaimana darah dan jaringan ini oksigennya bisa dipertukarkan. Nah, kenapa saya bahas mengenai saturasi oksigen ini? Karena ada ilmunya di sini. Ada ilmunya. Saya akan bahas secara singkat ya ilmunya. Kita bahas dulu kondisi saturasi oksigen pada darah. Untuk melakukan pengukuran saturasi oksigen pada darah, diperlukan oximeter. Diukur pada pembuluh darah arteri, nama variabelnya disebut sebagai SaO2 atau SpO2, yang umum kita sebut sebagai SpO2. Oximeter alatnya kita semua sudah tahu, ya kan? Oximeter gampangnya adalah memahami dua kondisi dari hemoglobin, yakni deoksihemoglobin dan oksihemoglobin. Deoksihemoglobin itu berarti tidak ada oksigen yang ada di dalam hemoglobin. Sedangkan oksihemoglobin berarti ada oksigen di dalam hemoglobin. Nanti kemudian akan dihitung berdasarkan persentase rasio, sehingga muncullah angka-angka. Jadi kalau ada 50%, berarti artinya separuh dari total hemoglobin di badan kita berisi oksigen. Jika 0%, maka tidak ada oksigen yang dimuat ke dalam hemoglobin, tidak terbaca. Nah, oximeter cara kerjanya seperti apa? Kita belajar dari sini, kan ada ilmunya penting sekali di sini. Oximeter menggunakan dua sinar, yakni sinar merah dan inframerah, dengan panjang gelombang 650 sampai 950. Sinar ini kemudian dideteksi, dan kemudian dilihat bagaimana kadar deoksihemoglobin, yaitu hemoglobin yang tidak memuat oksigen, dan kadar oksihemoglobin atau hemoglobin yang memuat oksigen. Jadi kuncinya pada hemoglobin. Nah, oksihemoglobin akan menyerap lebih banyak sinar inframerah dibandingkan sinar merah. Sedangkan deoksihemoglobin akan menyerap lebih banyak sinar merah dibandingkan inframerah. Baru kemudian dibuat rasionya, lalu oleh chipnya dihitung, lalu dimunculkan sebagai persentase. Ada hal penting di sini yang saya garis bawahi ini, yakni apabila badan kita disinari dengan infrared atau dapat infrared dari sumber apapun, maka akan terjadi proses pemuatan oksigen ke dalam hemoglobin. Sedangkan apabila badan kita disinari dengan sinar merah dari sumber apapun yang dia benar-benar bisa masuk ke dalam tubuh, maka yang terjadi adalah terjadi pelepasan oksigen dari hemoglobin. Nah, ini saya pernah beberapa kali melakukan selain eksperimen pada diri juga penerapan pada pasien-pasien. Jadi suatu hari saya pernah ketemu pasien yang sudah terminal, dia oksigennya hanya 85-an lah. SpO2-nya hanya 85-an. Ya pokoknya rendah sekali di bawah 90 lah. Ya udah mulai masuk fase halusinasi. Lalu saya lakukan apa? Karena kebetulan si ibu dari yang ini punya alat red light, dia beli ke OMG yang ukuran 1 meter,
maka saya taruh di belakang punggungnya, di belakang badannya, lalu saya nyalakan infrared. Hanya infrared saja. Disinari 10 sampai 20 menit, oximeter itu skornya naik dari 85, 87, 89, 90, 93, 95, 98 begitu nyampe 98 dan agak stabil selama masa penyinaran itu, ngomongnya mulai bener, udah nggak halusinasi lagi. Jadi oksigennya mulai cukup. Lalu kemudian coba dimatikan Bu. Cetrek dimatikan infrarednya. Turun dari 99 turun sampai ke 87 88. Lumayan masih ada naik 3% dari baseline-nya tadi dia di bawah 85. Begitu dimatikan red light-nya, dia skornya naik, SPOD-nya jadi 87 88 lah. Nah, kemudian nyalakan lagi Bu, cetrek nyalakan lagi. Naik lagi SPO2-nya. Begitu naik dia normal lagi. Lalu saya ditanya kan, kok bisa Mas Agung gitu ya? Ya bisa Bu, karena saya bilang bahwa eh, jika tubuh kita dikenai dengan infrared, maka akan terjadi proses pemuatan oksigen atau oksihemoglobin ke dalam darah. Sementara kalau red light akan terjadi proses pembongkarannya. Itu maka terjadi proses distribusi oksigen lebih baik ketika disinari pakai red light. Nah ini nih pelajarannya di situ. Kenapa sih seperti itu? Ini lihat sini nih dasar jurnalnya. Jadi hemoglobin itu ada dua kondisi. Ini kondisi yang disebut dengan taut state atau T state atau biasa kita istilahkan dengan deoksihemoglobin dan relaxed state atau R state. Kondisi disebut dengan oksihemoglobin. Jadi ketika sinar infrared itu dikenai pada hemoglobin, maka dia akan mengkondisikan untuk terjadinya high affinity atau ketertarikan yang tinggi pada oksigen dan lebih disukai untuk memuat oksigen. Nah, itu jelas kalimatnya tuh. Iya kan? Sedangkan ketika sinar merah itu promotes the release atau unloading, berarti pelepasan oksigen. Jadi saya ketika pelajari oximeter ini, saya ada pengetahuan mengenai red light, visible light, mengenai infrared light. Makanya kenapa kemudian OMG itu mempromosikan red light? Ya kan ada dasar ilmunya dan saya mengerti cara menggunakannya. Bukan cuma sekedar teori, tapi saya praktekkan di badan sendiri dan saya praktekkan pada pasien-pasien terminal. Pasien-pasien terminal itu pasien-pasien udah nggak bisa melakukan olah napas. Dia cuma bisa berbaring, ya kan? Dia mengandalkan hidupnya pada alat bantu hidup. Nah, sekarang pertanyaan mengandalkan dari alat bantu hidup terus bagaimana? Olah napasnya nggak bisa. Ya lewat sinar ini. Karena sinar ini memberikan berkah dan karunia. Hehe, seru ya. Jadi ini ada ilmu di sini mengenai infrared dan red light. Jadi kalau Anda misalnya ada rezeki, ada finansial cukup, saran saya beli red light di OMG, bergabung sama komunitas red light OMG. Karena akan diajarkan lebih detail lagi dari ini. Nah, sedangkan dari sisi olah napas, kalau kita bicara mengenai loading dan unloading oksigen, ini ini apa namanya konsepnya juga menarik bahwa jika kita menurunkan jumlah CO2, jadi CO-nya diturunkan, maka kurva disasosiasi hemoglobin ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran pH ke kiri. Akibatnya dia berubah menjadi basa. Jadi semua teknik olah napas apapun yang mampu menurunkan SpO2 akan menyebabkan terjadinya penaikan pH atau pembentukan basa. Sebaliknya, jika ada teknik apapun yang menaikkan CO2, maka akan menggeser kurva disasosiasi hemoglobin ini ke kanan sehingga menyebabkan terjadinya kondisi asam. pH-nya akan turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena rumus pH ini didasarkan pada persamaan Henderson-Hasselbalch dengan melihat dua konsentrasi, yakni CO2 dan ion bikarbonat. Karena pH ini dengan CO2 ini berbanding terbalik, jadi kalau CO2-nya rendah, pH-nya tinggi. Kalau CO2-nya tinggi, pH-nya rendah. Jadi gampangnya, jika ada teknik olah napas yang mampu menurunkan CO2, maka secara otomatis dia akan menaikkan pH. Dan jika ada teknik yang mampu menaikkan CO2, secara otomatis akan menurunkan pH. Untuk menurunkan CO2, cara paling gampang adalah hiperventilasi atau napas cepat. Sedangkan untuk menaikkan CO2, cara paling gampang adalah hipoventilasi atau menahan napas. Seperti itu. Jadi gampang kan? Kalau tadi dari sudut pandang red light, alat red light gitu kan, dengan penyinaran infrared dan red light,
sedangkan dari sisi olah napas dengan pengkondisian CO2. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi di kelas OMG MBG itu nanti akan dibahas secara komprehensif lebih detail. Seru kan? Jadi pengetahuan kita akan meluas. Oke, kita lihat apa lagi? Nah, kalau tadi pengukuran SpO2 pada darah, sekarang ada pengukuran pada jaringan otot. Namanya, kita lihat dari jurnal ini ya, namanya adalah muscle oximetry. Ya, kalau tadi kan oximeter saja. Ini muscle oximetry. Diukur pada pembuluh kapiler. Kalau pada darah tadi diukurnya pada pembuluh arteri. Kemudian variabelnya disebut SMO2 atau saturation muscle oxygen. Alatnya berbagai macam jenis. Ada yang mereknya namanya Moxi, ada yang mereknya namanya Trainred, ada yang mereknya namanya Portamon, ada yang mereknya namanya Portalite, ada yang mereknya namanya Octamon. Oh, itu jenisnya macam-macam. Ini untuk mengukur oksigen di dalam jaringan. Kenapa? Karena dari sini nanti kita bisa memprediksi. Apa yang bisa kita prediksi? Ya kalau misalnya tadi oximeter itu kan jelas. Dia memprediksi oksigen yang ada di dalam darah, ya kan? Kalau oximeter itu dia memprediksi oksigen yang ada di dalam darah. Sementara kalau muscle oximetry, dia untuk memprediksi atau mengukur oksigen yang ada di dalam jaringan otot. Jika terjadi peningkatan, maka secara alamiah, hukum alamnya berarti mitokondria Anda itu naik jumlahnya, ya kan? Maka kalau ukur mitokondria nggak bisa pakai oximeter, harus menggunakan muscle oximetry. Karena kalau nanti respirasi mitokondria itu naik, pasti secara alamiah eh, hemoglobin yang ada di situ juga akan bisa dideteksi. Karena memang hasil dari muscle oximeter itu ada SMO2, juga ada HB yang real time pada saat itu, juga ada respirasinya dan sebagainya. Tapi alatnya memang masih mahal. Alatnya masih mahal. Ya mudah-mudahan beberapa tahun ke depan alat ini menjadi murah dan menjadi semurah seperti oximeter. Kita doakan saja. Sekarang ini alatnya hanya tersedia mungkin di Sport Science Laboratorium saja. Kebanyakan ya, walaupun kita bisa beli sendiri, tapi berdasarkan referensi yang saya lihat, harga dari Moxi ini yang sebelah kiri yang ada buka tutup ininya tempatnya nih, itu sekitar masuk ke Indonesia 15 jutaan lah. Untuk train rate mungkin tetap di atas 10 juta. Rata-rata ini alat di atas 10 jutaan harganya, ya kan? Tapi kalau Anda pengen pengen punya ya bagus sekali. Kalau Anda profesional atlet ya bagus sekali untuk melihat sejauh mana. Nah, sama dengan oximeter, tetapi bedanya adalah untuk muscle oximetry menggunakan near infrared spectroscopy atau NIRS. Kenapa? Karena supaya sampai di otot, ya kan? Kalau cuman red light saja, ya hanya terbatas. Memang cara kerjanya berbeda. Kalau untuk near infrared itu sampai ke otot karena panjang gelombangnya lebih dibandingkan sinar merah biasa. Seru ya. Nah, ya mudah-mudahan kedepannya harganya jadi murah lah. Saya dulu 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 waktu riset OMG MBG ini saya minjem punya temen. Kebetulan saya ada kenalan orang-orang di Sport Lab gitu kan, saya pinjem aja. Saya coba gitu. Oh ternyata ya betul bisa. Coba saya melakukan intermittent fasting dulu. Lalu saya ukur di otot yang sama. Kan otot-otot ini nanti menjadi dasar dari pengukuran yang sudah pernah dilakukan oleh banyak ilmuwan. Jadi yang dalam kurung ini jumlah jurnalnya, Jadi kayak trapezius berarti trapezius itu dia ada satu jurnal. Deltoid berarti ada tiga jurnal yang alat masuk oximeternya ditempel di deltoid dan seterusnya. Yang paling banyak adalah vastus lateralis atau di paha besar, paha bagian atas, ya kan? Sampai 138. Ini sampai 138 jurnal. Ini dia, vastus lateralis. Jadi ilmuwan sudah mulai menempelkan di area-area tertentu ini untuk mengetahui sejauh mana respirasinya pada otot ini terlihat. Nah, ya itulah mudah-mudahan karena memang alatnya mahal sekali. Ada juga alat-alat lain
Nah ini ya, seperti BSX Inside, Human Hex, Train Red, NNOXX, Nox ya. Ini juga mahal di atas 10 jutaan. Nah, ini yang kemarin saya bikin videonya, ini mengenai bagaimana kita jalan kaki yang mudah menggunakan zona 2. Jadi kalau Anda pengen pengen mendapatkan mitokondria yang sehat, yang membaik, yang mengalami mitokondria biogenesis yang bagus, usahakan ayo jalan kaki pada zona 2. Silahkan pilih aplikasinya apa saja, alatnya apa saja. Saya ini pakai Huawei Band 8. Karena harganya murah, waktu itu 300 ribuan harganya. Sekarang mungkin ya beda cepek lah, 100 ribu, 400 ribuan sekarang. Tapi ini murah sekali. Dan akurasinya lumayan. Dibandingkan alat-alat yang mahal. Beratnya pun enteng. Jadi silakan Anda bisa pakai, bisa tiru ya. Kenapa? Karena zona ini didasarkan pada eh, beban jantung. Nah, beban jantung kita ketika dikenai aktivitas fisik. Jadi beban jantung dibagi menjadi 5, yang disebut dengan zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Zona 1 50-60% beban jantung berdasarkan maksimum heart rate, zona 2 60-70%, zona 3 70-80%, zona 4 80-90%, dan zona 5 90-100%. Tapi Anda cukup untuk berjalan atau melakukan aktivitas fisik yang di zona 2. Baik itu jalan yang maju maupun jalan di tempat. Gampang ya. Nah, pada zona 2 penggunaan 60-70% ini terjadi kondisi fat burning zone. Jadi terjadi pembakaran lemak lebih banyak dibandingkan karbohidratnya. Anda apa-apa, bakar aja lemak Anda. Iya kan? Bakar-bakar lemak. Nanti strategi bagaimana melakukannya akan diajarkan di kelas OMG MBG. Nah, sekarang kita lihat pada jurnal ini. Jurnal ini mengukur eh, konsentrasi mitokondria dengan melakukan moderate endurance training. Nah, pada jurnal ini moderate-nya itu adalah 60 sampai 65%. Ya. Jadi 60 sampai 65% ini berarti zona 2 sudah jelas, ya kan? Karena zona 2 60 sampai 70%. Dia ambil 60 sampai 65% saja. Nah, hasilnya adalah mitokondria volume density-nya meningkat 18 sampai 43% selama 6 sampai 8 minggu pada mereka yang untrained people. Ingat di sini ada untrained people, yakni orang-orang yang kaum rebahan, yang tobat, kaum rebahan yang tobat, yang kemudian mau bergerak, mau jalan, lalu Anda menggunakan zona 2 hanya dibebani jantungnya 60 sampai 65% aja, maka akan terjadi peningkatan mitokondria density selama 6 sampai 8 minggu, 18 hingga 43%. Dan ini besar sekali perubahannya. Ini besar sekali perubahannya. Jadi kaum rebahan, ini saya tunjukkan jurnalnya. Ayo bergeraklah, ayo bergeraklah. Anda hanya dibebani 60 sampai 60% saja beban jantung berdasarkan apa namanya maksimum heart rate pada saat itu, lalu dilakukan secara konsisten selama 6 sampai 8 minggu saja. Nanti kita akan duplikasi di kelas OMG MBG. Maka terjadi peningkatan 18 sampai 43%. Nah, kalau nanti jumlah pesertanya cukup banyak, ya sekarang sih udah masuk beberapa peserta, tapi masih kurang dari 10. Ayo, kalau misalnya makin banyak, saya akan beli alat muscle oximetrinya, lalu kemudian kita akan buktikan sama-sama. Karena saya pun akan terlibat di dalam kelas ini. Kenapa saya mau terlibat? Ya karena saya butuh kelas ini untuk diri saya. Jadi kalaupun kelasnya nggak ada, saya sudah menjalani dulu. Saya sudah menjalani dulu materi yang dari kelas ini untuk diri saya. Kenapa? Karena saya tahu manfaatnya. Akal saya membaca jurnal-jurnal ilmiah ini, lalu saya menganalisa, lalu melihat hasilnya, dan ini bisa dilakukan. Ya kan? Ini bisa dilakukan. Kan Anda tidak usah menjadi seorang profesional atlet. Ya kecuali memang itu pilihan. Cukup tadi diperbandingkan dengan aktif recreationally atau recreationally aktif. Jadi aktif secara rekreasi aja. Saya suka jalan ke mall gitu kan. Kalau di mall saya sempatkan untuk jalan kaki 30 menit, muter-muter keliling. Kemudian kalau di kantor pun kalau saya misalnya mau makan siang, saya sempatkan untuk keluar jalan. Saya cari warung-warung yang agak jauh jalannya. Kalau misalnya kebetulan lagi di apartemen yang ada makan-makannya gitu kan, restoran restorannya atau apanya, saya sempatkan untuk mengelilingi apartemen itu dari parkir ke parkir, muter. Ini sekarang seperti itu, betulan.
Sampai saya harus ganti sendal tuh 2 kali karena sendalnya jebol-jebol terus. Hingga akhirnya ya saya udah siapkan sepatu lari di mobil. Jadi kalau itu saya ganti sepatu, saya jalan kaki. Ya nggak perlu lari, jalan kaki di zona 2 aja. Dan itu saya lakukan setiap hari. Every single day saya lakukan. Ya hasilnya, ya lumayan. Berat badan saya stabil. Saya coba tes, saya makan nggak keru-keruan lah. Hasilnya ya tetap stabil besoknya. Oh iya oke, berarti bisa seperti ini. Insulinnya saya ukur, kemudian gula darahnya saya ukur, hasilnya juga ada. Ya alhamdulillah. Dan ini bisa dilakukan. Yang paling penting itu, ini bisa dilakukan. Dan saya mencari jurnal-jurnal yang memang orang-orang yang baru mau bertobat. Baru mau berubah. Istilahnya untrained people, bukan orang-orang terlatih ya. Ya kalau saya kan saya nyebutnya sebagai orang terlatih. Saya terlatih melakukan ilmu pernapasan. Saya juga ikut pencak silat sudah lebih dari 29 tahun, begitu ibaratnya. Jadi saya masuk kriteria orang terlatih. Dan saya masih melatih gerakan-gerakan jurus, napas-napas internal di perguruan saya, begitu. Untuk keperluan diri saya sendiri dan keluarga saya. Tapi untuk orang-orang luar, nah saya harus sesuaikan. Oh, ternyata ini bisa. Ternyata ini mudah. Ternyata ini bisa. Ternyata ini mudah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka pada titik itu, saya bisa yakin bahwa Anda pun akan bisa melakukan perubahan. Nah, itu sebatas mengenai latihan fisik. Seru ya. Nah, sekarang kita lihat. Manajemen pikiran dan perasaan juga bisa punya pengaruh besar terhadap perbaikan disfungsi mitokondria. Kita lihat jurnalnya. Jadi jurnal ini yang dibuat di tahun 2018 ya, oleh para peneliti-peneliti, judulnya A Mitochondrial Health Index Sensitive to Mood and Caregiving Stress. Nah, berarti perasaan nih, ya kan? Perasaan. Perasaan berarti mood Anda. Ini saya jelaskan ya. Jadi, jurnal ini mengukur menggunakan kuantitatif. Nah, jadi orang-orang ditanya pagi hari sama malam hari ditanya. Nah, jadi cara membacanya saya jelaskan. Gampangnya begini. Kesimpulan dari jurnal ini adalah apabila sebelum tidur, gampangnya gitu ya, pada malam hari sebelum tidur, mood Anda bagus, perasaan Anda positif. Nah, gitu kan? Moodnya positif, perasaannya positif, pikirannya positif sebelum tidur nih. Maka Anda memiliki kualitas mitokondria yang lebih baik. Ini diukur mitokondrianya, jadi bukan sekedar kuantitatif saja. Kalau kuantitatif kan cuma ditanya, perasaannya gimana bang? Pagi ini, oh ya enak, seger. Oh pagi ini luar biasa. Aduh pagi ini saya sebel banget, kesel banget, dan saya belum kelar. Aduh saya begini. Nah itu kan cuma ditanya secara kuantitatif. Tapi ini selain kuantitatif juga ada pengukuran mitokondria health index-nya. Mereka ada rumusnya, ada cara menghitungnya. Dan hasilnya adalah pada mereka yang malamnya memiliki mood yang baik, pikiran yang positif, perasaan yang positif, memiliki mitokondria yang jauh lebih baik. Nah, sekarang ini akan mengubah sudut pandang kita tuh. Jadi kalau mau tidur, ya, waktu udah masuk malam nih, Anda sudah berbaring di ranjang, jangan buru-buru langsung tidur. Coba dibentuk dulu pikiran positif, perasaan positif pada hari itu. Supaya nanti mitokondria Anda mendapat respon, sehingga besoknya mitokondrianya menjadi lebih baik selama proses tidur menuju bangun besoknya. Lakukan. Jadi jangan membawa kesel saat tidur, jangan bawa stres sebelum tidur gitu kan. Jangan membawa apa namanya perasaan tertekan sebelum tidur, jangan membawa pikiran-pikiran yang overthinking sebelum tidur, traumatis sebelum tidur, dirilis dulu. Makanya saya pernah bikin eh, video bahwa jika kita sebelum tidur, usahakan menjalankan dalam tanda kutip ritual. Dalam tanda kutip ritual. Karena ini di agama pun diajarkan. Ya kan? Pertama jelas berdoa. Kita berdoa. Kenapa? Karena tidur itu uncontrollable. Jadi kita mohon pada sang pemilik diri kita, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Maha Kuasa, untuk menjaga. Ya kan? Karena kita nggak tahu besok kita masih bisa bangun atau enggak. Ada orang begitu terlelap sampai besok nggak bangun-bangun, udah mati ternyata, ada yang meninggal ya. Ya kan? Jadi kalau kita masih bangun, maka pagi-pagi rasa syukur yang keluar pertama kali. Kalau malam setelah berdoa lalu dibentuk namanya forgiveness atau memaafkan. Dibentuk rasa-rasa yang positif. Ada 6 rasa positif, silakan Anda pilih saja. Yang penting pada malam itu kita sudah rilis.
sudah lepaskan semua, ya kan? Seakan-akan besok kita mau mati. Nah, seakan-akan kita tuh sedang perjalanan menuju mati malam itu. Lepaskan semua aja. Kita bentuk mood yang positif aja, yang enak-enak aja, gitu kan? Yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja. Ya, karena penelitian ilmiahnya menarik sekali, ya kan? Jadi sekali lagi, cara membaca penelitian ilmiah yang ini, eh, jika sebelum tidur pikiran Anda positif, mood Anda positif, perasaan Anda positif, maka Anda memiliki kualitas mitochondrial health index yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang negatif mood, negatif thinking, dan negatif feeling. Ini penting, Mbak. Ya, jadi dua itu adalah teaser saya di kelas OMG MBG ini. Jika Anda tertarik, ini adalah brosurnya, silakan di screenshot. Kita akan ajarkan lebih detail lagi mengenai 11 sampai 12 aspek lainnya dengan dasar-dasar rujukan yang ilmiah dan bisa Anda lakukan. Yang mungkin selama ini terlewat, yang mungkin selama ini tidak dipedulikan, yang mungkin selama ini Anda masa bodoh, yang mungkin selama ini karena nggak ngerti, yang mungkin selama ini karena nggak tahu, maka saya berikan pengetahuan ini di kelas. Silakan. Silakan kontak Intan dan kita akan ketemu di kelas OMG MBG, OMG Mitochondria Biogenesis. Dan saya pun akan terlibat di dalam melatih itu secara langsung, nanti dibantu asisten. Juga saya pun akan melakukan latihan yang sama seperti peserta. Karena saya juga punya deadline, punya target ya. Wah, punya target untuk berat badan saya 75 sampai 80 saja. Saya nggak mau obesitas. Saya sudah pernah mengalami 101, 109 kilogram. Sekarang posisinya di 80-an. Alhamdulillah, saya tinggal turunkan 5 kiloan lagi. Itu menjadi baseline-baseline yang apa namanya itu menjadi timeline ya, di mana saya harus berjalan, harus bergerak. Saya menjalani bergerak. Saya cari tempat-tempat makan yang saya bisa harus jalan dulu. Kalau di mall saya muter-muter dulu. Kalau misalnya tempat parkir, saya cari dari bawah ke atas nggak naik lift, saya pakai tangga. Kalau makan di agak jauh, apa di tempat makan siang saya harus agak jauh. Kalau ada waktu kosong sambil nunggu pasien, misalnya datang home visit ke kantor, misalnya begitu ya. Lalu saya jalan dulu lantai 2 kantor saya ini dari depan pintu sampai ke toilet, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Kenapa? Saya melakukan hal-hal yang mudah, bukan hal-hal yang sulit. Saya nggak nge-gym, bisa saya lakukan sambil duduk. Bahkan ketika dikombinasikan dengan napas ritme, itu kita menjadi bisa latihan sambil duduk saja, sambil berbaring juga bisa. Jadi bagi Anda yang pernah ikut OMG Fundamental Mind Power, itu pun bisa dipakai materinya. Tapi kalau enggak, ikut di kelas ini, maka akan lebih detail pemahamannya. Saya Mas Gunggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas OMG MBG. Ingat MBG, ingat OMG. Ingat mitokondria biogenesis, ingat OMG. Satu-satunya kelas yang paling komprehensif. Sampai ketemu. Sehat selalu. Kaum mager, bergerak.